Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, di channel Aramus. Kali ini aku akan cerita horor yang berjudul Stasiun Gudang Tua dan Gudang Tua Belanda. Oke, kalian yang menonton malam-malam disarankan berjangan untuk besok paginya atau siangnya. Oke, sekitar November 2007. Menurut gue sebuah pekerjaan apapun sangat mulia, karena gue paham dalam pekerjaan terdapat risiko yang dapat terjadi. Mau tidak mau itu harus diterima. Selayaknya sebuah pekerjaan pasti ada sebuah cerita menyenangkan dan menyedihkan, begitu juga menyeramkan. Sebut saja gue Iman. Orang terdekat gue di pekerjaan kadang memanggil gue dengan awalan Pak, tapi gue selalu bilang sama mereka, memanggil nama akan membuat kita lebih dekat. Gue udah menginjak tahun ke-7 bekerja sebagai pengatur perjalanan kereta api atau PKA, sudah berpindah 2 kali stasiun. Banyak pengalaman aneh yang pernah gue alami, tapi gue yakin itu hanya bagian dari seninya bekerja. Di stasiun kali ini tidak terlalu padat kerjaan gue, dalam artian normal sebagaimana mestinya. Hanya saja stasiun ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat menyimpan cerita horor yang lumayan melegenda. Walaupun awal perpindahan gue sampai saat ini belum pernah sama sekali mengalaminya, bahkan sangat kebetulan. Stasiun ini lokasinya adalah tempat kelahiran istri gue. Gue punya teman dekat kerja yang bernama Romli, salah satu konduktor di stasiun yang saat ini gue bekerja. Bahkan Romli lebih duluan daripada gue kerja di stasiun ini. Rom, bangunan tua yang samping itu udah lumayan kencang ya, ceritanya ucap Imam. Alah, lu hanya cerita masa lalu biasa zaman Belanda waktu pembuatan ini kali Pak. Romli, gue dengar emang ada cerita gitu ya yang pernah ngalamin, ucap Imam. Belum lah Pak, hanya saja memang banyak warga di sini yang bahkan lebih tahu daripada kita Pak, soal Romli. Iya sih, bisa gue kerja malam Rom, ucap Imam. Hahaha, hati-hati lo Pak. Imam biasanya semakin penasaran suka datang saat Romli bercanda. Beberapa hari yang lalu berkembang mertua gue cerita karena memang awalnya gue bertanya soal bangunan tua yang dulunya dijadikan gudang itu. Mertua gue tidak menceritakan hal aneh-anehnya, malah hanya saja berpesan memang harus hati-hati. Tapi memang melihat stasiun ini tidak begitu mempunyai suasana menyeramkan apapun, hanya saja bila malam hari tiba biasa digunakan anak-anak muda untuk nongkrong di rel kereta api yang sudah tidak aktif lagi. Bahkan gue sering melihat mereka mabuk-mabukan di rel itu yang menghadap ke bagian gudang tua Belanda. Tapi bagaimana bisa mereka berani melakukan hal bodoh itu dengan cerita masyarakat di sini tentang si cantik Belanda? Atau karena mereka telah mengetahuinya jadi tidak merasa takut? Data yang gue tahu tentang terjadi kecelakaan di sekitar stasiun merupakan hal membuat gue mengelengkan kepala. Hari-hari bekerja gue selalu normal, bahkan terkesan memang begini saja. Hingga malam ini bagian gue kerja angin sangat kencang. Memang gue sangat mengantuk malam ini, tidak seperti biasanya. Yang membuat gue kaget ada bau amis yang sama sekali sebelumnya belum pernah gue cium bau seperti ini. Gue memaksakan keluar dari ruangan dan melihat ke arah bangunan gudang itu. Tidak terlihat apapun. Anehnya ada bau amis itu hilang seketika. Gue lanjutkan bekerja hingga pagi dan bagian gue pulang ke rumah lanjut untuk beristirahat tidur. Bangun gue dalam keadaan lemas setelah melihat celana gue. Kaget, apa gue sudah mimpi basah di siang bolong seperti ini. Gue ingat dalam mimpi gue ada perempuan amat sangat cantik restoran Belanda. Siapa perempuan itu, atau hanya mimpi saja? Saat itu gue tidak banyak bicara siapapun termasuk istri gue. Hanya saja entah kenapa pikiran gue menyangkut pautkannya dengan cerita gudang itu. Tapi keyakinan gue berkata lain, ini hanya halusinasi dan sosiologi gila saja. Bulan November pekerjaan gue terbilang biasa saja, apalagi gue selalu semangat menyelesaikan apa yang menjadi tugas gue di stasiun ini, memastikan kereta api, penumpang dan lainnya sudah jadi tanggung jawab gue di pekerjaan. Ini adalah awal tanggal bulan November, hari Kamis, dan kebetulan gue bekerja malam. Suasana seperti biasa, pekerjaan satu persatu seperti biasanya gue selesaikan. Malam ini seperti biasa, di depan gudang tua itu ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong sambil bermain gitar karena suaranya terdengar jelas. Sampai larut malam mereka bubar. Aku juga mencium bau amis yang pernah sekali waktu itu sama persis juga dengan angin yang lebih kencang. Rom, mencium bau amis, tanya Imam. Iya Pak Imam, saya cium bau ini sudah
sudah sering sih, sahut Romli. Nah, sudah sering, ucap Imam. Serius Pak Imam? Palingan karena ini malam Jumat Pak, sahut Romli dengan santai sekali. Memang kenapa Rom? Ucap Imam penasaran. Dulu sih biasanya suka ada yang menampakkan diri gitu Pak Imam, tapi biasalah mitos-mitos, sahut Romli. Gue sebenarnya kaget sekali karena baru 2 kali, sementara Romi dengan sangat santai menganggap hal ini biasa sekali. Akhirnya setelah bau itu bilang, gue sengaja dalam keluar ruangan untuk hanya sekedar melihat-lihat saja sekitar saja. Dan ketika gue melihat ke arah bangunan tua bekas itu, sosok berambut panjang terlihat jelas duduk di rel kereta yang sudah tidak aktif itu. Gue terkesima beberapa detik, walaupun hanya bagian sampingnya gue lihat. Seketika gue memejamkan mata dan menggosok mata. Wujud perempuan itu masih ada duduk. Lalu siapa dia itu? Gue langsung masuk ke dalam ruangan memanggil Romli. Rom, Pak Imam. Iya Pak, kenapa, sahut Romli. Coba lihat ke sana, ucap Imam sambil menunjukkan ke arah perempuan yang gue lihat. Kenapa Pak? Di arah itu gak ada apa-apa kan, sahut Romli. Benar, kata Romli, tidak ada apa-apa. Dan dia sekali lagi, aku lihat benar tidak ada apa-apa. Itu membuat gue kaget untuk 2 kalinya malam ini. Tapi gue tidak biasa mengabaikan apa yang barusan gue lihat dan mengiyakan cerita yang berkembang berdasarkan itu. Jumat pagi awal bulan November, kebetulan mertua gue baru saja pulang dari pekerjaannya. Dan karena gue memang dekat sekali dengan mertua laki, jadi sudah tidak canggung untuk mengobrolkan apapun dengan dia. Sembari menyantap pisang buatan istri, iya, gue tinggal bersampingan di sini dengan rumah mertua. Jadi sangat dekat. Itu juga membuat gue bersyukur bisa kerja dan ditempatkan di stasiun ini. Imam, kemarin malam mengalami kejadiannya di tempat kerja, ucap Imam. Babe adalah panggilan gue pada mertua. Kenapa emang, Mam? Sahut Babe. Enggak itu di gudang yang dekat rel yang udah gak aktif itu, ucap Imam. Oh itu ya, bangunan lu tua ya, dulunya gudang sekaligus tempat istirahat pegawai yang bikin jalur kereta itu. Wah itu lama banget, emang Babe aja tahu dari cerita dari bapak, sahut Babe. Zamanan Belanda ya Be, dulu itu hanya tanya Imam. Iya tapi udah lama juga nggak diurus. Lihat aja kan sekarang gitu. Kenapa emangnya Mam, tanya Babe. Nggak Be, Imam lihat sosok perempuan malam tadi itu aneh sih tengah malam gitu. Pas Imam suruh teman lihat udah nggak ada lagi, sahut Imam. Perempuan, ucap Babe. Iya itu udah jadi cerita yang sering Babe dengar karena ya apa, Babe nggak percaya sama cerita dulu katanya ada perawan gitu yang dibunuh sama Belanda sehabis diperkosa. Tapi ya itu hanya sebatas cerita, kebenarannya Babe juga nggak tahu, ucap Babe. Gue paham dengan cerita Babe itu mungkin ya cerita, hanya sebatas cerita. Gue cuma main logika agar menghindari dari rasa ketakutan yang berujung membuat gue celaka sendiri. Jumat malam gue bekerja normal. Cerita dari Babe sedikit memperkuat bahwa ia ada saksi sejarah yang pernah terjadi di gudang itu. Bahkan gue sangat percaya apapun kejadiannya masa lalu selalu memberi warna, bahkan menjadi cerita yang melegenda untuk gue nikmati di masa sekarang. Dan hari ini Sabtu, gue sibuk bukan main. Kejadiannya sangat cepat, bahkan ini kejadian bablasan alam gue tidak menyangka sama sekali. Ada kereta api jurusan antar kota melewati stasiun di mana gue bekerja. Salah satu gerbong kereta itu kebakaran setelah melewati stasiun gue. Akhirnya setelah melewati pintu rel itu, gerbong kereta api bagian belakang itu terlepas dan melaju kembali ke arah belakang dengan kecepatan sangat kencang karena memang bagian rel kereta itu sedikit menanjak. Alhasil terdapat 2 korban yang tewas terseret gerbong lepas tersebut dan kembali menabrak kereta jurusan yang sama di jalur rel kereta yang sama juga. Otomatis korban tewas dievakuasi ke stasiun di mana gue ada di situ. Hari ini orang-orang semua berkumpul dan tentu ini pekerjaan yang membuat gue juga kaget. Semua bagian pekerjaan sibuk juga. Dalam lelah gue setelah semuanya beres Sabtu malam itu, gue berpikir baru saja malam Jumat kemarin gue alami krisis. Hari ini kejadian benar-benar bikin merasa lelah. Bukan gue mencocokkan dengan korban tewas, hanya saja ini pengalaman 1 minggu penuh dengan ketakutan. Pak Imam, maafkan saya, ucap Romli. Ya Rom, kenapa kamu minta maaf, sahut Imam. Tidak, Bapak belum tahu mitos yang lebih parah dari perempuan yang pernah lihat itu, ucap Romli. Imam, kenapa, tanya Imam penasaran. Sebenarnya ketika malam itu Pak Imam bilang saya menunjukkan tempat
pas malam mingguan itu saya tahu Pak Imam melihat sosok depan kan ucap Romli, karena aku juga sudah 2 kali melihatnya Pak, tapi aku yakin itu hanya sosok yang sudah terbiasa ada di situ. Ucap Romli kembali. Iya benar kata Romli, tidak bisa melakukan apapun dengan alam lain, hanya sekedar berdampingan, dan hanya lewat doa-doa saja yang bisa menembus ruang juga waktu. Apalagi rasanya tidak etis menghubungkan suatu kejadian kecelakaan dengan hal-hal seperti itu. Setelah kejadian-kejadian yang gue alami, gue jadi lebih terbiasa beradaptasi dengan cerita-cerita mistis yang berkembang, karena pada dasarnya itu yang turun-temurun menjadi sebuah cerita. Gudang tersebut dan sosok perempuan masih tetap dengan ceritanya, dan gue masih tetap dengan pekerjaan yang gue lakukan. Dan sampai terakhir saat ini, kecelakaan yang memakan korban tewas masih ada saja stasiun tempat gue bekerja ini. Bulan Maret tahun 2019, terakhir anak-anak dini hari menuju subuh tewas tertabrak kereta api. Dasarnya, gue selalu ingin berpesan kehati-hatian harus yang utama. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam sebuah kecelakaan. Selalu ada kelalaian dan korban. Oke guys, cukup sekian video dariku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelku. Oke guys, sudah.